Saya mendapat Apa jadinya jika sang pemburu koruptor justru memohon kasihan? Bayangkan kamu selama ini mendukung sosok yang mengatakan, koruptor harus dihukum mati. Tiba-tiba, orang itu sendiri ditangkap KPK dan meminta amnesti. Kamu pasti merasa terkhianati, kan? Inilah yang terjadi pada Immanuel Ebenezer, atau yang lebih dikenal sebagai Noel, sosok yang dulu berdiri di garis depan melawan korupsi, kini berdiri di hadapan Gedung Merah Putih KPK, dengan tangan diborgol dan suara lirih memohon amnesti dari Presiden. Siapa Noel sebenarnya? Immanuel Ebenezer Gerungan, dikenal sebagai Noel, adalah wakil menteri ketenagakerjaan yang diangkat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Sebelumnya, ia dikenal sebagai Ketua Jaringan Oposisi Masyarakat, JOMAN, sebuah organisasi relawan yang mendukung Presiden Jokowi. Noel sering tampil di media, menyuarakan integritas dan anti korupsi. Dalam sebuah diskusi publik tahun 2020, ia bahkan menyerukan agar menteri korup dimiskinkan dan dihukum mati. Siapapun menteri yang korupsi, siap dihukum mati dan siap disita hartanya, tegas Noel kala itu. Pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Noel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Total tersangka 11 orang. Modus, dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3. Dampak sertifikasi K3 adalah standar keselamatan kerja. Jika prosesnya dipermainkan, nyawa pekerja bisa terancam. KPK menyebut bahwa praktik ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam keselamatan ribuan pekerja di lapangan. Saat digiring ke mobil tahanan, Noel berucap lirih, "Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo." Permintaan ini langsung memicu kontroversi. Menurut undang-undang, amnesti adalah pengampunan yang hanya bisa diberikan oleh Presiden setelah ada putusan pengadilan. Artinya, seseorang harus terlebih dahulu dinyatakan bersalah secara hukum. Namun, hingga saat ini proses hukum terhadap Noel belum mencapai tahap vonis. Permintaan amnesti yang terlalu dini ini dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab. Amnesti bukan sekadar belas kasihan. Ada aturan mainnya. Dalam hukum Indonesia, amnesti tidak berlaku untuk kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Korupsi, pencucian uang, human trafficking, dan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dalam kategori ini. Artinya permintaan Noel secara hukum tidak memiliki dasar kuat. Anggota Komisi 3 DPR RI, Sodeson Tandra, menyatakan bahwa permintaan amnesti Noel bisa melukai hati rakyat. Politik hukum kita sudah jelas memberantas kejahatan-kejahatan extraordinary. Permintaan amnesti ini bisa melukai hati masyarakat, tegasnya. Rakyat bukan hanya kecewa, tapi merasa dikhianati. Sosok yang dulu mereka anggap sebagai pejuang keadilan, kini meminta pengampunan sebelum proses hukum berjalan. Ironi besar, penasihat anti korupsi jadi tersangka korupsi. Bayangkan seminar tahun 2020, Noel berdiri di panggung, berapi-api menyerukan integritas. Kini, ia berdiri di hadapan penyidik KPK dengan status tersangka. Ini bukan hanya soal hukum, ini soal moral. Ketika orang yang menyerukan keadilan justru terjerat kasus korupsi, publik mulai bertanya, siapa yang bisa dipercaya? Rasanya seperti ditampar realita. Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh seseorang yang kamu percaya? Itulah yang dirasakan banyak rakyat Indonesia saat mendengar permintaan amnesti dari Noel. Bukan hanya kecewa, tapi juga marah. Marah karena harapan mereka akan keadilan dirusak oleh orang yang seharusnya menjadi teladan. KPK dibentuk untuk melawan korupsi tanpa pandang bulu. Tapi kasus Noel bisa menjadi presiden buruk. Jika amnesti dikabulkan, pelaku kejahatan luar biasa bisa lolos tanpa pertanggungjawaban. Ini bisa membuka celah bagi politisasi hukum. Rakyat akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Lalu bagaimana negara lain mengatasi amnesti koruptor? Filipina rencana amnesti untuk politisi.
korup dibatalkan setelah demo. Besar-besaran. India memperketat undang-undang anti korupsi, menghapus pasal amnesti. Brazil, mantan presiden dipenjara tanpa amnesti meski ada tekanan politik. Indonesia bisa belajar dari negara-negara ini bahwa keadilan tidak bisa dinegosiasikan. Jangan hanya jadi penonton. Kamu bisa berperan aktif. Ikuti perkembangan kasus di media sosial KPK dan DPR. Bergabung dalam komunitas anti korupsi. Tulis opini, buat petisi, atau sebarkan informasi yang benar. Setiap suara kamu bisa jadi tekanan moral bagi pengambil kebijakan. Hukum harus berdiri tegak, bukan tergoyahkan. Di saat rakyat bergelut mencari keadilan, mulai dari kejujuran dalam pelayanan, publik hingga ketegasan penegak hukum, muncul permintaan amnesti untuk pelaku korupsi luar biasa. Ini bukan sekadar drama politik, ini ujian moral bangsa. Jika hukum bisa dibengkokkan oleh jabatan dan koneksi, maka kita semua dalam bahaya. Kalau kamu merasa kisah Noel ini membuka matamu tentang rapuhnya keadilan, tunjukkan dukunganmu lewat like video ini, subscribe untuk konten seputar politik, hukum, dan isu terkini. Tulis komentar. Bagaimana menurutmu sekiranya amnesti Noel seharusnya diputuskan? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya dengan topik yang lebih mengejutkan dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.